diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Hasto adalah pejuang kebenaran. Hasto tidak bersalah, kata PDIP. Hasto adalah tahanan politik yang dipaksa untuk diam. Aneh ya PD ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan tanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Partai Kebo yang tiba-tiba ketumnya menginstruksikan kadernya ya agar turun ke bawah ya menjelang si Sekjen moncong kura-kura disidang oleh KPK. Ini sangat aneh sekali, saya tidak mengerti partai sebesar ini tetapi strateginya unpredictable ya. Tetapi bukan unpredictable yang bersifat bagus ya. Kalau unpredictable tetapi sifatnya bagus semacam Pak Jokowi begitu, maka kita patut angkat topi. Tetapi kalau unpredictable ya, tapi malah hasil yang nggak jelas. Hah? Aduh, ya itu menurut saya sebuah blunder yang sangat besar gitu ya. Kalau mau turun mendekat dengan rakyat, ya kenapa harus menunggu sang sekjen disidang dulu gitu loh. Kalau mau mendekati rakyat, ya sudah dekati rakyat saja sejak dulu ya kan. Lagian urusannya apa sih gitu kan. Kok sidang ya, sidang sang sekjen moncong kura-kura. Tapi kok kader disuruh turun mendekati rakyat gitu loh. Aduh. Selain itu teman-temannya juga ada respon neti terkait pernyataan salah satu kader elit partai terbesar di Indonesia, spesialis nyinyir ya, yang mulai memfitnah-fitnah Jokowi lagi ya kan. Kejadiannya katanya sudah Desember tahun lalu, tapi baru disampaikan sekarang. Ya ngapain baru sekarang ngomong gitu kan? Dan nggak tahu juga tujuannya apa gitu loh. Sekjennya mau disidang, Pak Jokowi yang difitnah. Nggak jelas pokoknya teman-teman ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bahas apa Bang di dalam Bang? Masukin. Ya, silakan kumpul ya kan? Iyalah. Ingat loh ya, ikuti semua instruksi Mama Ketum ya. Kalau enggak dipecat. Udahlah ya kan, kepala daerah aja mau mengikuti retret dilarang ya kan. Kalau melanggar dipecat. Udah ya, ikuti itu instruksi Mama Ketum. Walaupun instruksinya nggak masuk akal, jalankan aja. Yang penting aman. Lanjut. Ya, ini yang saya singgung pada saat opening tadi teman-teman ya. Jadi ini berita dimuat oleh salah satu media BUMN ya, milik negara, kantor berita Antara ya. Tetapi ini adalah Antara Online ya. Judulnya adalah
Bisa kita baca sendiri tadi ya, Mama Ketum instruksikan kader turun ke bawah jelang sidang sang sekjen. Berita ini diunggah 13 Maret 2025 pukul 17.20. Jadi kemarin sore baru nih ya kan. Ini aneh sekali. Saya nggak ngerti tujuannya apa gitu loh. Sidang si Moncong Kura-Kura dengan turun ke bawah itu apa korelasinya? Aduh, partai terbesar di Indonesia. Aduh. Ya, lanjut. Perlu diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami ya, yang memberitahu bahwa sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Udah. Ini manusia ini sama aja ya kelompoknya ya. Tukang framing semua. Kalau memang tanggal 9 Desember ada utusan yang datang dan memiliki kapasitas yang luar biasa, kenapa enggak disebutin aja namanya, woi. Mirip lo kayak Hasto. 11-12 semua. Bisanya framing, bisanya hoax, menggiring. Ya. Cuma untungnya masyarakat udah banyak yang nggak percaya. Ya, mirip sama Hasto. Hasto bilang, saya akan membuka dokumen ya yang disimpan di Rusia. Sama, mana? Sampai sekarang kita tunggu-tunggu nggak keluar tuh beritanya. Malah Pak Prabowo, ya kan, pelan-pelan ngebongkar-bongkarin tuh kasus-kasus besar. Riza Khalid aja dilawan. Mana? Jadi pantas kita sebut kalian tuh tim framing, ya tim hoax, ya kan. Makanya itu, aduh, ini saya yakin secara pribadi ya, di dalam tubuh PDIP sendiri banyak yang nggak setuju sama orang-orang model-model dia ini, Deddy Sitorus, Hasto, yang memang justru memecah, yang justru menghancurkan PDIP dari dalam. Ya, Adian juga ikut-ikutan, malu-maluin lu 98 kayak gitu, senior gua. Ya ampun. Ya, ini lebih unpredictable lagi teman-teman ya. Nggak ngerti tujuannya itu mau kemana gitu ya. Kalau misalnya ya sang sekjen Moncong Kura-Kura itu ditetapkan sebagai tersangka, ditahan oleh KPK atas tuduhan, ya kan, melakukan terlibat dalam penyuapan dan proses melindungi Harun Masiku, kemudian ya ikut melarikan diri dan lain sebagainya, perintangan dan lain sebagainya ya. Nah, seharusnya upaya yang dilakukan adalah gimana caranya yang bersangkutan tidak terbukti atas tuduhan itu. Bukan malah ya kan mengatakan Desember ada orang misterius yang menginginkan si Moncong Kura-Kura ini dicopot sebagai sekjen dan Jokowi tidak dipecat. Lah ini gimana gitu loh. Jadi aduh nggak ngerti dah, makanya nggak heran ya kalau kader partai terbesar di Indonesia ini ditanya apa, jawabnya apa gitu ya. Macam sidul. Aduh nggak ngerti saya ya. Lanjut. Hasto adalah pejuang kebenaran. Hasto tidak bersalah, kata PDIP. Hasto adalah tahanan politik yang dipaksa untuk diam. Aneh ya PD ini, jelas-jelas Hasto itu melakukan tindak pidana, melindungi koruptor, menyuruh Harun Masiku menghilangkan jejak dengan cara merendam HP-nya. Itu melindungi koruptor, itu sama saja bersalah. Tapi kok dibela, katanya Hasto adalah orang yang tersandra karena politik. Semakin kocak PDIP. Kalau memang salah, ya dikatakan salah, jangan dibela. Apa pendapat kalian? Intervensi KPK. Ya, Megawati mengharapkan bahwa Pak Prabowo Subianto mengintervensi KPK terkait masalah Hasto yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Katanya KPK tidak boleh diintervensi oleh presiden, tapi kalau kepentingan partainya, kepentingan PDI boleh ya.
Megawati semakin tua semakin ngelantur, padahal dia sendiri yang bicara kalau presiden jangan sampai mengintervensi KPK. Tapi begitu anggotanya terkena kasus dan ditangkap oleh KPK, mengharapkan Presiden Prabowo Subianto mengintervensi KPK untuk membebaskan Hasto. Aduh, apa pendapat kalian? Iya, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Puji Setiawan barusan ya. Kalau kemarin-kemarin saya menyebutnya Mas Alif Setiawan, saya memohon maaf, saya keliru ya. Ini Mas Puji Setiawan. Barusan ada 2 VT yang dia buat ya, saya sajikan secara berbarengan dan berurutan. Kurang lebih saya sependapat dengan apa yang disampaikan yang bersangkutan ya. Saya juga merasa heran gitu loh, kenapa kok ada orang ya, ada pihak, ada sebuah komunitas, bahkan ini sebuah partai ya terbesar di Indonesia, yang tetap membela seseorang yang sudah jelas seseorang itu melakukan pelanggaran hukum dan melakukan tindak pidana korupsi ya. Suap itu masuk kategori tindak pidana korupsi. Ngapain masih dibela? Saya nggak pernah ngeliat loh partai-partai lain sebegitu getolnya membela kadernya yang melakukan pelanggaran hukum. Ini aneh sekali ya kan. Malah tadi kita lihat bareng-bareng katanya Mama Ketum meminta ya, berharap Prabowo melakukan intervensi terhadap KPK. Ferguso, Prabowo udah sering pidato ya kan, akan membersihkan negara ini dari para tikus-tikus koruptor dan dirinya tidak takut kepada siapapun, bahkan dirinya rela mati demi bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Mantap, lanjut. PDIP terlihat mengubah strategi menghadapi maraton panjang persidangan Hasto Kristianto sebagai terdakwa yang dimulai tanggal 14 Mei ini. Tetap mengutuk KPK karena pra-peradilan gugur ulah KPK yang dianggap mempermainkan hukum, menegakkan hukum dengan melanggar hak asasi manusia karena mengulur waktu. Tapi itu semua harus dilupakan, harus move on. Persidangan sudah di depan mata. Kegelapan tak akan terang kalau tak dinyalakan cahaya, meski itu sebatang lilin sekalipun. Kekalahan tak akan berujung menang kalau strategi yang diterapkan masih strategi lama yang ujungnya sudah pasti juga kekalahan. Strategi itulah agaknya yang sedang diubah oleh PDIP untuk memenangkan Hasto Kristianto. Hasto dianggap sebagai simbol partai, harga diri partai yang sedang dipermainkan atau diinjak-injak pihak luar partai. Todung Mulya Lubis diangkat menjadi ketua tim pengacara Hasto Kristianto menggantikan Magdir Ismail. Magdir Ismail turun kelas menjadi wakil ketua. Boleh dibilang, Magdir Ismail sukses membebaskan Hasto dari penahanan pada tahap pertama, tapi gagal total membebaskan Hasto dari penahanan pada tahap kedua. Magdir Ismail juga dianggap gagal melepaskan Hasto dari status tersangkanya melalui 2 kali sidang pra-peradilan. Hasto ternyata berlanjut mulus menjadi terdakwa. Mantan juru bicara KPK, Febri Diansah, ditarik menjadi juru bicara tim pengacara Hasto. Duet Todung dan Febri relatif kuat untuk menghadapi jaksa KPK di persidangan nanti. Duet ini bukanlah orang baru di KPK. Di masanya, keduanya adalah idola sekaligus panutan bagi KPK. Jeroan KPK sampai yang paling dalam sekalipun, rasanya tak ada yang tak diketahui oleh keduanya. Magdir Ismail sejak dulu rasanya menjadi pihak yang selalu berhadap-hadapan dengan KPK, membela para kliennya. Dan sejak dulu itu juga, Magdir Ismail rasanya belum pernah menang berhadapan dengan KPK. Kasus Hasto ini adalah yang terbaru. Sempat terlihat sukses saat Hasto keluar dari pemeriksaan sebagai tersangka di awal dulu, yang tak terlalu lama diperiksa oleh penyidik KPK. Saat itu tidak hanya Hasto yang terlihat bagaikan seorang pahlawan keluar dari gedung KPK, tapi juga Magdir Ismail pun terlihat gagah dan mempesona. Sayangnya setelah itu, kondisi kasus Hasto tak kunjung membaik, untuk tidak mengatakan semakin memburuk. Jadi wajar saja PDIP mencoba peruntungan lewat duet Todung dan Febri. Febri rasanya juga gagal mendampingi Syahrul Yassin Limpo, tapi kalau tak salah cukup berhasil menyeret Ketua KPK Firly Bahuri saat itu. Skor 1-1. Bang Todung boleh dibilang ini debut pertamanya melawan KPK.
Apa boleh buat, harus sejarah berbalik arah. Orang-orang yang mengaku mendorong berdirinya KPK, bahkan Megawati tak sekali dua kali mengaku sebagai pendiri KPK, justru kini berhadapan melawan KPK. Todung Mulia Lubis enteng saja mengatakan, bukan KPK yang seperti ini yang kita inginkan dahulu. Febri Diansah dibesarkan atau terkenal karena menyandang nama KPK. Kini akan turut mencari kelemahan atau kebobrokan KPK seperti yang sudah dikatakan tim pengacara Hasto lainnya. Kalau partai politik, termasuk PDIP sekalipun, sesungguhnya sejak awal antipati dengan sepak terjang KPK ini. Makanya perubahan undang-undang KPK mulus berjalan di DPR. Agak sulit diterima logika kalau perubahan undang-undang KPK itu hanya diotaki oleh Jokowi seperti yang dituduhkan Hasto yang diakuinya sendiri tanpa bukti. Tanpa bukti tapi tetap melemparkan tuduhan seraya berlepas tangan, memang tidak bisa ditolong untuk dapat mempercayainya. Dibandingkan partai politik lain, PDIP termasuk beruntung melawan KPK di saat hampir tak ada civil society yang mendukung KPK seperti dulunya. Bahkan civil society bisa digalang untuk bersama-sama melawan KPK, termasuk pemberantasan korupsi itu sendiri. KPK bisa dianggap sudah dicucuk hidungnya oleh penguasa, apalagi kalau bisa ditambah berada di bawah bayang-bayang Jokowi. Maka seketika itu juga dukungan dari civil society melimpah ruah tak terbendung. Wajar saja narasi-narasi yang dilancarkan Hasto, PDIP dan kuasa hukumnya bahwa ini bentuk dari kriminalisasi atau politisasi hukum oleh KPK seperti dimakan publik sebagai suatu kebenaran. Mana ada partai politik dulu yang berani melawan KPK saat ketum atau sekjennya berurusan dengan KPK seperti PDIP saat ini. Semua seperti ayam sayur yang siap digulai. Kini KPK seperti berjuang sendirian, tapi ini mungkin yang lebih normal dibandingkan dulu itu. Entahlah. Iya, silahkanlah ya kalau mau mengubah strategi monggo silakan diubah ya. Strategi apa kek ya kan, tapi menurut saya strategi apapun yang akan dipilih oleh partai terbesar di Indonesia ya dalam menghadapi apa namanya kasus si moncong kura-kura ya, menurut saya tidak akan membuahkan hasil karena saya yakin ya, orang yang bersalah memang layak untuk dihukum dan saat ini adalah waktu yang tepat mengingat saat ini Presiden Republik Indonesia adalah presiden yang tidak terafiliasi dengan partai terbesar di Indonesia. Beda dengan Pak Jokowi ya, saya bisa merasakanlah bagaimana sulitnya ewuh pakewuh kata orang Jawa ya. Ketika dia ingin menegakkan ya kebenaran ya, ingin memenjarakan para koruptor, tetapi dia harus berhadapan dengan Mamak Ketum ya kan. Sementara partainya Mamak Ketum ini kan partai yang mengusung Jokowi 2 periode ya kan, tetapi saat ini sudah berbeda, bukan zamannya Jokowi lagi. Saat ini adalah zamannya Prabowo ya. Jadi mau strategi apapun yang diterapkan, yang salah tetap harus dihukum ya. Jangan sampai pemerintah kalah ya dengan intervensi-intervensi kelompok-kelompok tertentu atau partai-partai tertentu. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Prabowo ketika ya mencoret proyek strategis nasional di Bali misalnya pembangunan jalan tol Gilimanuk Mengwi ya, ya mungkin gara-gara gubernurnya tidak ikut retreat. Ya keren ya kan, iyalah macam kayak gitu ya. Iya, ya teman-teman. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang pernyataan seorang neti yang tidak habis pikir ya. Kenapa kok ada sebuah partai yang membela kadernya mati-matian ya? Padahal kalau kader partai lain terlibat kasus korupsi dan lainnya, partainya tidak ada yang membela ya. Karena kalau partai lain apa namanya kalau salah ya menurut saya ya memang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya kan seperti itu konsepnya. Tetapi satu partai ini memang partai yang paling aneh di dunia menurut saya. Ini adalah sebuah anomali. Saya nggak ngerti ini partai ataukah apa gitu ya. Yang jelas ini menurut saya orang-orang aneh semua isinya, termasuk Mamak Ketumnya.
Oke, teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang Partai Kebo yang tiba-tiba ketumnya menginstruksikan kadernya agar turun ke bawah menjelang si Sekjen moncong kura-kura disidang oleh KPK. Ini sangat aneh sekali ya. Saya tidak mengerti partai sebesar ini tetapi strateginya unpredictable. Tetapi bukan unpredictable yang bersifat bagus seperti langkah-langkah politik Jokowi begitu ya. Ini malah sebaliknya ya, malah nggak jelas dan mau ngapain juga nggak tahu gitu. Kalau mau turun mendekat dengan rakyat, ya kenapa harus menunggu sang sekjen disidang dulu, ya kan? Lagian urusannya apa sih gitu loh. Sang sekjen disidang, kadernya disuruh turun ke bawah. Kok nggak nyambung gitu loh. Ya teman-teman ya, selain itu juga tadi kita lihat bareng-bareng ada seorang neti yang merespon ya pernyataan salah satu kader elit partai terbesar di Indonesia, spesialis nyinyir, yang tadi sudah kita lihat bareng-bareng ya, yang mulai lagi memfitnah Jokowi ya dengan narasi baru yang katanya pada di bulan Desember lalu ada utusan misterius gitu. Tetapi ujung-ujungnya ya memfitnah Jokowi dan saya juga nggak ngerti apa hubungannya sidang si Sekjen Moncong Kura-Kura dengan Jokowi gitu loh. Kenapa harus Jokowi yang difitnah kalau ingin si Sekjen Moncong Kura-Kura terlepas dari segala tuntutan? Kok aneh ya, nggak nyambung. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.